wah teng mriko penak Pak bisnis lek jenengan sik kuat ngomong karo sing tuwek-tuwek, Mbah tak dorongkan Mbah sekian real. Guys, monggo niat haji, sementing teko omah mau niate haji. Di sana nanti. Banyak lagi nanti dam, kita udah kenal channel sana, kambing harga sekian, nanti kita narik orang-orang, Mbah ya Mbah tak belikan dam, monggo. Yang penting niat dari awal di rumah, yang utama adalah haji. Laisa alaikum junahun antabtahu fadlam mir rabbikum. Itu ya, jadi dalam tafsirnya fala ba'sa bitijaroh, dagang nggak masalah bil haji idza kanat latus hiluhu an afalihi, ketika dagangnya tidak kalah, tidak mengalahkan kesibukan haji. Kalau sampai dagangnya mengalahkan kesibukan haji, lah itu kacau. Nah, pokoknya kesimpulannya begitu. Nah, terus wa inistawa al amroni, jika tujuan haji dengan tujuan bisnisnya kok sebanding 50% fala yudamu wala yumdahu, maka dia tidak dipuji atas hajinya, tapi juga tidak dicela atas dagangnya. Jadi true kosong. Tujuan hajinya baik tapi 50%, tujuan dagangnya ya 50%, akhirnya true, yora untuk pahala, yora untuk salah, true. Ini dalam tafsir yang tafsir sawinya, tafsirnya tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ayatnya ini setelahnya beda lagi. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Fa idza afattum, nalika wis kembali sapa sira kabeh. Istilahnya tawaf ifadah. Makanya ifadah itu artinya sudah selesai kembali. Ketika faida afatum, tapi di sini nggak nerangkan tawaf ya. Faida afatum mongko nalika bali kembali sira kabeh, aida fatum tegese bertolak sapa sira kabeh min arafatin dari tanah Arafah, badal wukufi setelah wukuf biha pada Arafah, ya fatkuru mongko zikira sira kabeh Allah ing Allah badal mabiti setelah mabit di Musdalifah. Dengan apa zikirnya? Bitalbiyati, dengan membaca talbiyah nih, labbaik Allahumma labbaik, wa tahlili dan tahlil, wa du'ai dan doa. Doanya di mana? Indal masy'aril haram, ketika di masy'aril haram. Masy'aril haram itu tempat Pak. Wa huwa utai masy'aril haram iku jabalun gunung fi akhiril Musdalifati ing dalam pinggire Musdalifah. Yuqalu dikatakan lahu bagi jabal tadi namanya Quzahun, Jabal Quzah. Sekarang itu repot ya, di Musdalifah niku pun mboten enten gunung kados pun rata tanah. Makanya Mbah Maimun Zubair itu, Mbah Yai itu kan kalau di Quran itu kan itu Pak, diterangkan tanda-tanda kiamat itu kan wa idal jibalu suyirat, ketika gunung itu sudah berjalan. Itu Mbah Maimun mentafsiri artinya gunungnya sudah berjalan itu artinya yaitu kayak di Musdalifah itu dikeruk pakai bego terus diusungi nganggo mobil, ya kan gunungnya berjalan. Itu tanda kiamat. Jadi lek wis gunung sudah dikeruk dipangkas-pangkas, dipres, itu dalam ayat Quran menurut Mbah Maimun wa idzal jibalu suyirat. Jadi ketika gunungnya di sayarotun kan mobil, ketika gunungnya sudah berjalan. Jadi ditafsiri gitu. Pas nafsiri gitu ya santri yang guyu kabeh. Itu tafsir logika beliau, tapi ya masuk akal. Jadi kan akhir-akhir zaman ini kan ya banyak gunung yang dijadikan, jadi itu. Sekarang udah nggak ada gunung. Pokoknya ya intinya Masy'aril Haram adalah Musdalifah, udah gitu aja. Jadi artinya setelah wukuf kita disuruh ke Musdalifah mabit. Ayatnya ini ya, faida afattum min arafatin, ketika sudah selesai pulang dari Arafah, ya fadkurullaha indal Masy'aril Haram, maka berzikirlah pada Allah di Masy'aril Haram, di Musdalifah. Ya gitu aja. Kalau bahas gunung nggak ada gunungnya. Nah, wafil hadisi, tak selesaikan dulu sampai mana ini? Annahu, kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku wakofa, berhenti sinten kanjeng Nabi bihi kepada Musdalifah itu Masy'aril Haram. Yadkuru halih dzikir sinten kanjeng Nabi Allah ing Allah, wa yaqulan berdoa kanjeng Nabi hatta asfaro, hingga padang, artinya hingga pagi, jidan kelawan nemen, jadi sampai agak siang. Rawahu Muslim. Jadi ternyata Nabi itu di Musdalifah sampai
sampai siang. Jadi nginep mabit di Musdalifah. Wadkuruhu kama hadakum, dan zikirlah pada Allah kama hadakum, karena Allah telah memberimu hidayah. Itu ya, lima alimi dinihi, karena tanda agamanya Allah, wa manasiki haji, lan manasik haji Allah. Manasik itu begini Pak, ini kayaknya tak dengar-dengar banyak yang salah paham. Manasik itu definisinya adalah ibadah yang terdapat pada tempat tertentu, itu namanya manasik. Contohnya tawaf. Tawaf itu kan kalau di Kota Gajah nggak boleh, meskipun ada Ka'bah. Ya tempatnya tertentu, ya di Mekah sana lah. Berarti ibadah yang punya tempat tertentu itu namanya manasik. Jadi jenengan nenek calon haji ditakoni sudah manasik, jawabnya ya belum. Itu yang dimaksud manasik latihan manasik. Tapi kalau definisi manasik itu adalah ibadah di tempat tertentu. Contohnya sa'i, ya harus Safa Marwah. Jenengan teng pasar Kota Gajah tawaf, namanya bukan tawaf, keliling shopping. Nah, apalagi wukuf ya tempatnya ya tertentu di Arafah, di luar Arafah nggak sah, itu namanya manasik. Mufradnya nusuk, jamaknya manasik. Mengapa dijamakkan? Ya karena banyak, ada wukuf, ada sa'i, ada tawaf, itu tempatnya tertentu lah, itu makanya dinamakan manasik. Ada kiai yang menerangkan haji nggak perlu di Mekah, cukup di Indonesia. Itu berarti nggak paham definisi manasik. Loh, definisi manasik itu adalah ibadah di tempat tertentu kok malah arep nang Indonesia manasik. Pakai buat miniatur Ka'bah dan seterusnya, buat mana? Ya, itu sesat Pak. Jadi dia hanya urusan definisi manasik saja nggak beres, belum bahas masalah rukun ini. Jadi itu ya. Jadi namanya manasik itu adalah tempat tertentu, ibadah di tempat tertentu ya. Jadi namanya manasik itu adalah tempat tertentu, ibadah di tempat